untuk mempresentasikan mata kuliah tentang tadwin tafsir bil matsur dan kitab-kitab tafsir bil matsur yang disusun oleh akhina Muhadi Akbar Setiawan, Banal Patliansa, Pawas Fauzan Fatlur Rahman dan saya sendiri Rapli Pasa Sibuan Alganteng wal Manjisi. Di sini saya akan membuka tentang pembahasan seputar tafsir bil ma'sur. Adapun pengertian tafsir bil ma'sur ialah menurut Al-Jarkasi secara lughah atau bahasa, istilah tafsir bil ma'sur merupakan gabungan dari tiga, yaitu tafsir bil ma'sur secara leksikal, tafsir berarti mengungkap atau menyingkap. Kata bi berarti dengan, sedangkan al-ma'sur berarti ungkapan yang dinukil oleh khalaf dan salaf. Dengan demikian secara etimologis, tafsir bil ma'sur berarti menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan penjelasan yang dinukil oleh khalaf dan salaf. Yang kedua, menurut catatan Al-Suyuti, berasal dari Ibnu Taimiyah dan dipopulerkan oleh Az-Zarqani yang notabene termasuk ulama kontemporer. Secara istilah, tafsir bil ma'sur ialah tafsir yang berpegang kepada riwayat yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Quran atau dengan sunnah karena ia berfungsi menjelaskan kitabullah, atau dengan perkataan para sahabat karena mereka yang paling mengetahui kitabullah, atau dengan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh besar tabi'in karena pada umumnya mereka menerima daripada sahabat. Yang kedua ialah kitab-kitab khusus dengan metode bil ma'sur. Yang pertama, tafsir Ibnu Jarir. Nama lengkap beliau Muhammad Ibnu Jarir bin Yazid bin Katsir Ibnu Ghalib At-Tabari. Ia juga dipanggil dengan sebutan Abu Ja'far. Perlu kita catat bahwa mengetahui Ibnu Jarir sangat penting untuk tidak terkecoh dalam membaca tafsirnya. Ibnu Jarir ialah seorang ulama yang berasal dari Amol, sebelah selatan Laut Kaspia. Antum tahu nggak? Dan lahir di sana pada tahun 222 Hijriah. Abu Ja'far mulai mengembara mencari ilmu saat usianya baru menginjak 12 tahun. Ia melintas berbagai daerah demi memenuhi rasa hausnya akan ilmu, mulai dari Mesir, Syam, serta Irak. Setelah ia menjelajahi, pada akhirnya ia menetap di Baghdad hingga akhirnya wafat di tahun 310 Hijriah. Baik, melanjutkan dari penjelasan Akhi Rafli Pasa Hasibuan, yakni kitab-kitab khusus dengan metode bil ma'sur. Yang kedua, tafsir Abi Laits As-Samarqandi. Abi Laits As-Samarqandi memiliki nama lengkap Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khitab As-Samarqandi atau Zi Al-Bakhi. Ada yang mengatakan Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Selain dikenal dengan panggilan Abi Laits, beliau juga dikenal dengan panggilan As-Samarqandi yang merupakan nama kunyah dari penyandaran kepada kota kelahirannya, Samarkand, salah satu kota besar di Khorasan, kini masuk wilayah negara Uzbekistan. Beliau lahir pada tahun 301 sampai 310 Hijriah. Tidak diketahui secara pasti tahun berapa beliau dilahirkan. Abi Laits As-Samarqandi wafat pada malam Selasa 11 Jumadil Akhir. Namun mengenai tahun kewafatannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Beberapa ulama sependapat bahwa Abi Laits wafat pada tahun 393 Hijriah, seperti Al-Dawidi dalam kitabnya Tabaqat Al-Mufassirin juz 2 halaman 346, Al-Fida' dalam kitabnya Taj Al-Tarajim halaman 310, dan Umar Ridha Kahala dalam kitabnya Mu'jam Al-Mu'allifin juz 4 halaman 24. Sementara Muhammad Abd Al-Hay dalam kitabnya Tarajim Al-Hanafiyah halaman 220 mengatakan Abi Laits wafat pada tahun 383 Hijriah. Kemudian Al-Muhyi Al-Din Abi Muhammad mengatakan pada tahun 373 Hijriah, yang ia tuangkan pada kitabnya Al-Jawahir Al-Madhiyah
juz 3 halaman 196. 3. Tafsir Ibnu Abi Syaibah. Imam Ibnu Abi Syaibah atau Imam Abu Bakar bin Abdullah bin Qadhi Muhammad bin Qadhi Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman lahir pada tahun 160 Hijriah, atau ada juga yang mengatakan beliau lahir pada tahun 159 Hijriah di Kufah. Keilmuan dan kekuatan hafalannya menuai pujian ulama dari masa ke masa. Secara global, ulama sepakat tentang keadilan dan kekuatan hafalannya dalam meriwayatkan hadis. Az-Zahabi rahimahullah menyatakan dalam kitabnya, Ibnu Abi Syaibah adalah pemimpin ulama di masanya, penghulunya para hufaz, penulis kitab-kitab besar, lautan ilmu, dan menjadi suri tauladan yang baik dalam kekuatan hafalan. Beliau berguru dengan ulama Hijaz dan Iraq yang jumlahnya sangatlah banyak. Al-Muzzi menyebutkan dalam kitab terjemahannya bahwa guru dari Ibnu Abi Syaibah ada 121, bahkan ada yang berpendapat lebih banyak dari itu, sekitar 213. Di antaranya adalah Al-Qadhi Syarik bin Abdullah, wafat pada tahun 177 Hijriah, dan beliau adalah syekh yang paling berilmu di antara yang lain. Ibnu Abi Syaibah juga banyak memiliki murid-murid. Di antara yang paling terkenal adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Ibnu Abi Syaibah rahimahullah sangat produktif dalam menghasilkan banyak karya tulis. Di antara karya-karya tulis beliau ada At-Tarikh, Kitab Al-Iman, Kitab Al-Adab, Tafsir Ibnu Syaibah, Kitab Al-Ahkam, Kitab Ta'am Al-Quran, Kitab Al-Jumal, Kitab Al-Futuh, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akhina Banal Padliansah. Yang keempat adalah tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang menjadi objek dalam pembahasan ini adalah ulama yang lahir di desa Mijdal pada tahun 700 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Imam Ad-Din Abul Fida Ismail bin Khatib Syihabuddin Abi Hafsah Umar bin Katsir Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Pada umumnya, para penulis sejarah tafsir menyebut tafsir Ibnu Katsir dengan nama Tafsir Al-Quran Al-Azim. Namun, berdasarkan literatur yang ada, tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini belum ada kepastian mengenai judulnya, karena nampaknya Ibnu Katsir tidak pernah menyebut secara khusus nama kitab tafsirnya, seperti yang biasa dilakukan oleh penulis-penulis klasik lainnya yang menulis judul kitabnya pada bagian mukadimah. Tafsir Ibnu Katsir dapat digolongkan ke dalam tafsir era pertengahan, atau dalam buku lain yang juga ditulis oleh Abdul Mustaqim diistilahkan dengan era afirmatif dengan nalar ideologis. Karakteristik penafsiran di era tersebut adalah banyak dipengaruhi atau lebih didominasi oleh kepentingan politik, golongan, mazhab, ideologi, keilmuan. Karena itulah diistilahkan era afirmatif dengan nalar ideologis. Namun, menurut hemat kami, karakteristik tiap periode ini agaknya tidak juga bisa digeneralisasikan, bahwa semua tafsir di era pertengahan syarat dengan kepentingan politik atau golongan. Tafsir Ibnu Katsir misalnya, ketika menafsirkan ayat tentang antropormise, Ibnu Katsir menafsirkan kalimat Yadullah dalam surat Al-Fatihah 10. Hal itu tidak sama sebagaimana Asy'ariyah menafsirkan kalimat itu. Padahal mazhab yang dianut oleh Ibnu Katsir sendiri adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima adalah tafsir Al-Baghawi. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Beliau adalah seorang ulama bergelar Muhyi al-Sunnah atau sang penghidup sunnah yang sangat pakar dalam bidang fikih, tafsir, dan hadis. Terkait model penafsiran dalam kitab Ma'alim At-Tanzil, banyak kalangan yang mengkategorikan tafsir ini sebagai tafsir bil ma'sur, yaitu kitab tafsir yang rujukannya bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan pendapat sahabat dan tabi'in. Namun, ada juga sebagian kalangan yang menggolongkan tafsir Al-Baghawi tersebut ke dalam kategori tafsir bil iqtiran, yaitu model penafsiran yang mengkomparasikan metode al-ma'sur dan metode ar-ra'i. Secara historis,
Kitab ini ditulis pada abad pertengahan, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Belum diketahui waktu spesifik penulisan kitab tersebut, tetapi yang pasti kitab tersebut ditulis dalam rentang waktu masa hidup Imam Al-Baghawi sendiri, sekitar tahun 433 Hijriah hingga tahun 516 Hijriah. Dalam penulisan kitab Ma'alim At-Tanzil, Imam Al-Baghawi berusaha menjauhi penjelasan panjang lebar yang bertele-tele. Beliau lebih mengedepankan penjelasan to the point dengan menghindarkan perdebatan dan penjelasan yang berpotensi mengaburkan poin-poin penting. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tanzil ketika menafsirkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan nama surat dan jumlah ayatnya. Yang kedua, menyebutkan apakah itu surat Makkiyah atau Madaniyah. Yang ketiga, menyebutkan sebab turunnya ayat jika ada. Yang keempat, menjelaskan makna lafaz atau kalimat tertentu. Yang kelima, menyebutkan beberapa i'rab dari kalimat tersebut. Yang keenam, ketika ada ayat yang berhubungan dengan akidah dan tauhid, beliau menjelaskan kandungannya berdasarkan pendapat Ahlus Sunnah. Yang ketujuh, ketika ada ayat yang berhubungan dengan hukum, beliau menyebutkan pendapat-pendapat ahli fikih seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan lainnya. Dan yang kedelapan, untuk periwayatannya, Imam Al-Baghawi menyebutkan semua sanad periwayatannya di awal kitab, sehingga ketika menafsirkan ayat-ayat ia tidak perlu lagi menyebutkan sanadnya. Lanjut, yaitu kitab yang keenam, Tafsir Asbabun Nuzul lil Wahidi. Nama lengkap beliau sebagaimana dicatat oleh Al-Hafiz Ad-Dawudi dalam Tabaqatul Mufassirin adalah Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi An-Naisaburi. Tidak ada catatan tentang tahun kelahiran beliau. Namun, menurut Az-Zahabi dalam Syiarul Alam An-Nubala, beliau wafat pada tahun 468 Hijriah. Al-Wahidi adalah seorang ulama bermazhab Syafi'i. Nama beliau disebutkan oleh As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah. Menurut Ibnu Khaldun dalam Wafayatul A'yan, gelar atau nisbat Al-Wahidi adalah sesuatu yang unik dan beliau tidak pernah mengenal ada ulama yang juga dinisbatkan pada gelar seperti ini. Ada kemungkinan beliau digelari dengan sebutan ini untuk menunjukkan bahwa beliau dianggap satu-satunya orang dengan tingkat penguasaan dan pemahaman Al-Quran yang demikian tinggi pada masanya. Kitab ini merupakan referensi Asbabun Nuzul yang paling terkenal hingga saat ini. Bisa jadi karena ia termasuk kitab yang ditulis paling awal yang masih bisa dibaca sampai sekarang. Kitab ini dimulai dengan penjelasan ayat-ayat yang pertama dan yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ciri khas kitab ini ada pada penyebutan sanad secara lengkap untuk setiap riwayat Asbabun Nuzul ayat yang dikutipnya. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tafsir Ibnu Athiyah. Ibnu Athiyah nama lengkapnya ialah Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib bin Abdul Rahman bin Ghalib bin Abdul Rauf bin Tamam bin Abdullah bin Tamam bin Athiyah bin Khalid bin Athiyah Al-Muharibi, atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Athiyah. Beliau lahir pada tahun 481 Hijriah atau 1088 Masehi di Granada, Andalusia. Beliau lahir pada awal masuknya dinasti Murabitun di Andalusia dan meninggal saat bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan dinasti ini di dunia barat Islam. Ia mengalami 3 kali kepemimpinan, yaitu Daulah Murabitun yang dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin, Ali bin Yusuf bin Tashfin, dan Tasfin bin Ali bin Yusuf. Orang tuanya adalah seorang imam ahli hadis, juga guru terkemuka, juga suka melakukan perjalanan untuk mencari ilmu dan berguru pada ulama untuk memperdalam ilmunya. Ibnu Athiyah dijuluki sebagai Mu'awwil al-Ash'ari, orang yang suka menakwil ayat dan berpaham Ash'ari. Az-Zahabi dalam Syiar Al-Alam Al-Nubalah menyebut Ibnu Athiyah sebagai Imam Al-Allamah.
imam dalam fiqih, tafsir, bahasa Arab, mufassirin, pintar dan cerdas. Sedangkan menurut Ibnu Farhun dalam Ad-Dibaj Al-Madhib dan Ibnu Bashkuwal dalam As-Silah menyematkan mutafannin fil al-ulum, yaitu pakar dalam berbagai ilmu, dan wasi' al-ma'rifah, luas cakrawala pandangannya. Latar belakang keahlian guru-gurunya yang beragam serta perjuangan sebagian mereka dalam menegakkan keadilan dan membela kebenaran kemudian membentuk kepribadian Ibnu Athiyah yang tercermin dalam kehidupannya sebagai seorang ulama tafsir, hadis, fiqih, qiraat, bahasa dan sastra Arab. Karya Ibnu Athiyah yang paling terkenal adalah tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz. Nama ini bukanlah nama yang disematkan Ibnu Athiyah untuk karya tulisnya. Ada beberapa informasi mengenai penamaan kitab Ibnu Athiyah. Ibnu Umairah Al-Dabi yang hidup pada masa Ibnu Athiyah menjelaskan kitab ini dengan nama Allah Allafa fi at-tafsir kitaban dakhaman ala kulli mutaqaddim. Sedangkan Ibnu Al-Abbar menyebutnya dengan nama wa ta'alifuhu fi at-tafsir jalil al-fi'adati katabahu an-nasu kathiran wa sami'uhu minhu wa aqduhu anhu. Para ulama pada abad 6 hingga 10 Hijriah tidak menyebut tafsir Ibnu Athiyah dengan nama tersebut, melainkan sebagian dari mereka menyebut tafsir Ibnu Athiyah atau sebagian yang lain menyebut dengan tafsir Al-Wajiz. Yang orang pertama kali menyebut tafsir Ibnu Athiyah dengan nama Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz adalah Haji Khalifah. Beliau wafat 1067 Hijriah dalam Khasf Az-Zunun. Ibnu Athiyah hanya menyebutkan bahwa ia menghabiskan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan Al-Muharrar ini. Kitab Al-Muharrar pertama kali ditulis pada tahun 540 Hijriah dan dicetak pada pertama kali oleh Majlis Al-A'la li Asy-Syu'un Al-Islamiyah di Kairo sebanyak 2 jilid, dari Al-Fatihah sampai surah Al-Imran ayat 93. Lalu dilanjutkan oleh Kementerian Wakaf Maroko pada tahun 1309 Hijriah sampai 1412 Hijriah sebanyak 16 jilid. Kemudian diterbitkan oleh penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah di Beirut pada tahun 1413 Hijriah dengan jumlah 5 jilid. Tafsir Ibnu Athiyah ini merupakan tafsir tahlili di mana beliau memulai dengan menyebutkan ayat lalu tafsirkan dengan sederhana. Sebelum menafsirkan ayat ini, menyebutkan ayat tersebut dalam golongan Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian baru menyebut ayat demi ayat yang ia tafsirkan. Sedangkan mengenai sumber, ia menggabungkan antara dua sumber, yaitu bil ra'yi dan bil ma'sur. Lanjut kepada metode penafsiran setelah masa pertama. Setelah generasi sahabat, para tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi dan pendapat para sahabat. Setelah itu, baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad. Pada masa tabi'in, tafsir belum merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Tafsir masih merupakan bahagian dari hadis. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa tafsir tidaklah sewenang-wenang, namun selalu terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Berkata Imam Mujahid rahimahullahu, ulama tafsir kalangan tabi'in dan salah seorang murid Ibnu Abbas yang paling dipercayai, beliau berkata, aku memperdengarkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, di mana aku selalu berhenti di setiap ayat dan bertanya berkaitan dengan apa ayat ini dan bagaimana maksud ayat ini. Karakteristik yang paling penting pada tafsir era ini adalah bahwa tafsir pada periode ini mulai mengalami hal-hal berikut. Yang pertama,
mulai disusupi kisah-kisah Israiliyat. Yang kedua, masih dalam bentuk ilmu yang diajarkan langsung ataupun periwayatan seperti corak yang ada pada zaman sahabat, walaupun pada masa ini lebih kepada peristiwa individu di mana setiap kota mempunyai sumber ataupun imam masing-masing. Yang ketiga, tampak mulai muncul bibit-bibit perbedaan mazhab. Yang keempat, mulai dikenal perbedaan-perbedaan tafsir yang sebelumnya tidak dikenal di periode sahabat. Pada mufassir dari kalangan tabi'in tersebar di berbagai lokasi. Tabi'in Mekah seperti Sa'id ibnu Jubair, Mujahid ibnu Jabir, Ikrimah Maula ibnu Abbas, Tawus ibnu Kaisan al-Yamani dan Syata ibnu Abi Rabah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tabi'in Madinah meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab, di antaranya Zaid ibnu Aslam, Abu al-Aliyah dan Muhammad ibnu Kacab al-Quraz. Tabi'in Irak seperti Alqamah ibnu Qais, Masruq ibnu al-Aswad ibnu Yazid, Murrah al-Hamdan, Amir al-Shaqbi, Hasan al-Basri dan Qatadah al-Sadusi meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.